yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Yes, katakan dengan iman. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Terus nyanyikan, kau berfirman. Oh, yes. Kau bersabda ya Tuhan dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda percayalah dan selamatkanku. Dengan iman katakan, tiada yang mustahil percayalah bagimu. Yesus, ku percaya. Oh, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sembah Dia, saudara. Oh, sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu sebab kami percaya Engkau sangat baik bagi kami, Tuhan. Kami memuji-Mu, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Yes, sembah Dia saudara. Sembah Dia saudara. Mari kita penuhi ruangan ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sebab Yesus yang layak untuk disembah. Sebab Yesus yang layak untuk ditinggikan. Yesus Kristus namanya. Oh, haleluya. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji
memuji nama-Mu, sebab Engkau layak untuk disembah. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya. Jesus. Sembah Dia, saudara. Tinggikan nama-Nya. Sebab Dia telah sembuhkan kita, Dia telah selamatkan kita, Dia telah kuatkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, saudara. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda, ya, dengan segenap hati katakan, tiada yang mustahil bagimu. Yes, Yesus, ku percaya padamu. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri bersama kita nyanyikan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan. Katakan, tiada yang mustahil bagi. Hanya padamu Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Lebih sungguh lagi kita mau nyanyikan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Percayalah, dan selamatku. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya. Sekali lagi kita mau nyanyikan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Yes, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi. Panggil namanya, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Panggil namanya Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Dengan segenap hati katakan, Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Tak terlukiskan kasih yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Engkau maha kuasa, Engkau maha mulia ya Tuhan. Engkau bertata atas hidup kami semua, atas dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memenuhi ruangan ini dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari bersama yang mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah dengan sukacita. Salam pada kiri kanan saudara. Haleluya. Lukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah
dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan, katakan Yesus, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan saudara. Katakan dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, setia menjagaku. Amin. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Katakan, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sang. Jemaat saja katakan, Maha kuasa, Maha. Amin. Atas semesta, Maha kuasa. Lebih dahsyat lagi, kita mau nyanyikan Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Sekali lagi katakan, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Katakan ajaib Yesus. Katakan ajaib Yesus. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya bagi nama Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding perbuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kerajaan atasku, angkat tangan saudara. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Lompat bagi nama Tuhan saudara. Sama-sama kita menyanyikan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Tuhan Raja mulia. Tepuk tangan di atas kepala saudara. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
memegang badiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk pusanamu Tuhan. katakan Kau Raja atasku. Angkat tangan saudara, katakan Hanya Kau yang layak. hanya Yesus yang layak. Ada amin saudara. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, jemaat saja katakan ajaib, ajaib. Haleluya. Kau menangkan. Saya percaya masih bisa lebih dahsyat saudara. Yesus Kau, katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Panggil namanya Yesus, Kau Raja mulia. Oh, Raja mulia, Raja mulia. Lagi bersama-sama kita katakan Raja mulia. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, tepuk tangan bagi nama Yesus Kristus kita saudara. Haleluya. Dipersilakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Iya, anak-anak mana ini kita doa dulu. Iya, oke. Nathan kita oh tidur dia. Kita nggak boleh berisik-berisik. Lucia lagi tidur. Ya, yang mana yang lain lagi? Yang remaja, anak-anak remaja boleh ke depan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi. Yesus Kaulah Raja mulia. God is good all the time. Lemas banget. Oke, lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami dengar sabda firman-Mu Bapa, bersama dengan orang tua yang ada, kami datang kepadamu Bapa dan membawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu atas kehidupan anak-anak kami Bapa, dan diberkatilah anak kami. Yang mau berdoa buat anak-Mu Cliff, diberkati Bapa. Dalam nama Yesus diberkati anak ini Bapa. Dalam nama Yesus, anak-Mu Sasan berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anak-Mu Carlos berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anak-Mu Alicia berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anakmu Icar berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anakmu Suhod berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, kamu berdoa juga Bapa, berdoa buat anakmu Nathan berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anakmu Jovanka berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anakmu Dilin berdoa dan memberkatinya. Dalam nama Yesus, anakmu Sanda berdoa dan memberkatinya. Dalam nama Yesus, anakmu Ain berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anakmu Lucia berdoa dan memberkatinya Bapa. Dalam nama Yesus, anakmu Tarisa maupun anakmu Lang-Lang dimanapun berada juga berdoa memberkatinya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang lain yang tidak hadir bersama kami dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Minggu depan mereka ada bersama kami dalam ibadah-ibadah kami. Kami bersatu hati berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, anak-anak beruntung. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka. Tutup bungkus mereka selalu dengan kuasa darah-Mu. Naungi mereka, bentengi mereka Bapa. Bakteri, virus apapun kami berdoa pergi keluar dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Mereka tumbuh menjadi anak yang hebat, anak yang diberkati Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di hidup mereka. Berkati orang tua mendidik dan membina dan membesarkan mereka. Berkati kehidupan mereka, bisnis dan usaha mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dengan sungguh hati kita mau nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, amin. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, katakan, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, Nyanyian pujian dan pengagungan
kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita mau nyanyikan, inilah yang kurangkan. Yes, ya Tuhan. setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya padamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Amin. Manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku lagi katakan, dan hatiku bersuka karenamu. Dipersilakan. Siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami tahu kami hidup bukan dari roti makanan jasmani, tapi dari setiap benih kebenaran firman-Mu. Tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu berbuah lebat dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengerjakan bagiannya dalam kehidupan kami dan berhasil dalam kehidupan kami. Berkati hati kami yang baik Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Bisa. Iya. Saya berharap untuk hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita tentang namanya jadilah kehendak-Mu. Apa kabar semua di bulan Oktober? 1 bulan lagi kita Natalan. Kayaknya perasaan baru kita Happy New Year. Kok kita sudah masuk ke Merry Christmas lagi, ya kan? Tidak terasa. Ya, satu hal yang saya mau umumkan juga sebelum saya dengar kita dengar firman Tuhan adalah hari Sabtu ini kita buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau ikut, kita sama-sama ke panti asuhan di Rawamangun, yayasan atau panti asuhan Perapatan. Nanti kalau Bapak Ibu yang mau ikut silakan jam 16, karena dia di sana schedule-nya adalah jam 16. Mau ikut dengan kita dari GBI, kita sekali-sekali jalan-jalan ke panti asuhan. Bapak Ibu yang mau ikut boleh menghubungi saya dan kita akan kumpul, mungkin kita base camp ke sini dan nanti kita sama-sama akan pergi ke sana. Ya, hari ini satu firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada kita adalah tentang yang namanya jadilah kehendak-Mu. Oke, next. Di mana ayatnya? Nah, ini saya rasa ini tidak asing buat kita. Dan mungkin kita juga sama-sama sering hafal ini ayat. Kenapa hafal? Karena di gereja tertentu, sebenarnya di gereja kita juga selalu mengawalinya dalam pujian apapun, selalu mau supaya kita membacakan doa Bapa kami. Tapi saya itu seringkali meringkasnya saja, saya ambil yang simpel-simpelnya aja supaya tidak membuang-buang waktu.
karena kita kejar dengan waktu. Mari kita sama-sama baca ayat ini di Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu tahu kata amin? Sini namanya amin. Pak Api nih, kita teman-teman dari Kalimantan semua mulai dari huruf A. Ya Bu ya, Bu Sarina ya. Gak ada orang Kalimantan yang tidak ada dari huruf A. Semua orang Kalimantan hurufnya A. Amen, amel, apin, apalagi aceng, acong, aling, aliong, semua A, akiong. Gak ada orang Kalimantan namanya, gak ada. Charles, Robert, jarang saya ketemu. Siapa namanya? Charles. Oh bukan Kalimantan. Abui. Jadi pokoknya kalau saya udah tahu ini Kalimantan nih, kita Kalimantan nih. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini satu pelajaran yang kita belajar tentang namanya jadilah kehendak. Kenapa saya mau supaya bahas ini kepada kita, Bapak Ibu perhatikan perikopnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Satu hal yang sangat seringkali membuat kita menjadi apa ya? Menjadi kadang kita doa itu memaksa Tuhan. Ya kan? Kadang kita doa itu kok saya nggak dijawab, kok saya nggak didengar. Saya minta ini kok kenapa Tuhan tidak dengar? Kenapa Tuhan tidak jawab doa-doa saya? Ya kan? Kenapa Tuhan tidak mengikuti kemauan saya? Kenapa Tuhan tidak memberkati saya? Kenapa Tuhan menghukum saya? Dan lain sebagainya. Tuhan mau supaya kita mengerti tentang namanya jadilah kehendakmu. Yesus dalam pergumulan dia memberi contoh kepada kita bagaimana dia doa. Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia berdoa sampai 3 kali. Dia minta supaya jangan sampai penderitaan itu dia alami. Jangan sampai salib itu dia alami. Tapi dia bilang apa terakhirnya, endingnya di situ. Tapi bukan kehendakmu, kehendakku, tapi kehendakmulah terlaksana. Amin. Dalam doa-doa itu seharusnya kita kayak gitu saudara. Seharusnya ya. Tapi seringkali kita jumpai, Tuhan ini sakit kok tidak pergi-pergi. Ini masalah kok tidak pergi-pergi. Kapan ini masalah pergi? Kapan ini sakit bisa lalu? Kapan ini pergumulan cepat berlalu supaya saya lega? Nah maunya kita seperti itu kan? Tapi kadangkala kita tidak akhiri dengan tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmulah terjadi. Nah saya sebelum lebih jauh ke sana, coba kita berikutnya. Saya mencatat begini saudara. Ada hal yang perlu kita perhatikan dalam doa. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam doa-doa kita. Saya rasa doa itu gak perlu diajarin terlalu jerimet ya. Kalau Bapak Ibu baca perikop itu, ada orang yang doanya bilang begini, saya berdoa dengan kata-kata yang indah. Dengan bertele-tele kata, bahkan sampai pada pakai pengeras suara, sampai di tikungan-tikungan. Sampai di jalan loh. Jalan raya saudara. Sampai semua motor. Ada orang seperti itu saudara. Dan dia berpikir dengan berbuat demikian, doanya didengar. Maka Gus Dur bilang apa? Orang Kristen itu saudara. Orang Kristen itu orang yang paling dekat dengan Allah. Orang Kristen itu orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Berikutnya. Kenapa
Karena berikutnya, ini jawabannya. Kenapa? Karena cara memanggil Allahnya. Poin yang pertama adalah kita belajar tentang cara memanggil Allah. Siapa kita? Tempat kediaman Allah kita. Siapa namanya? Nah, ini poin-poin penting dalam kita berdoa. Itu kita belajar tentang ini. Dan hari ini, karena ini adalah bulan ini saya harus 2 kali khotbah, jadi saya bagi ke dua. Hari ini kita belajar tentang cara memanggil Allah dan siapa kita. Berikutnya adalah gini saudara. Nah, cara kita memanggil Allah adalah kita memanggil dia dengan kata Bapa. Maka Gus Dur bilang apa? Orang Kristen itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kenapa? Panggilnya Bapa. Teman-teman kita yang lain panggilnya Allahnya jauh. Saking jauhnya mesti pakai pengeras suara. Kalau enggak dengaran. Pongo kote. Ya Oma ya. Jangan-jangan Allahnya pongo. Kalau orang Kristen cuma bilang begini, Bapak. Ada orang juga ajaran yang mengajarkan panggil Allahnya Om. Tahu kan? Om. Cuma orang Kristen yang panggil Allahnya Bapa. Bapa itu saudara, ini satu langkah yang luar biasa. Yesus waktu dalam pengajarannya dia mengajarkan kepada murid-murid tentang satu doa yang buat saya sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Orang Yahudi itu tidak sembarangan sebut nama Tuhan. Tapi Yesus datang, Yesus mengajarkan mereka supaya sebut Allah mereka bukan Allah Adonai, tapi sebut Allah mereka dengan kata Bapa. Kata Bapa di situ adalah kata bahasa hari-hari, bahasa Aram, bahasa pergaulan yang tiap hari orang gunakan. Dan Yesus memanggil itu kepada Allahnya. Berani benar. Bagaimana gak berani? Salah sebut namanya Tuhan saja orang Yahudi, mati lu. Ada hukuman, ada Taurat yang diberlakukan. Tapi Yesus mengajarkan orang-orang pada zaman itu, panggil dia Bapa. Amin. Panggil dia Bapa. Satu langkah yang berani, satu langkah yang luar biasa. Kenapa? Karena itu gak sembarangan. Salah-salah dia dilempari dengan batu. Salah-salah dia dianggap menghujat atau menghina. Seperti berapa peristiwa yang lalu Pak Ahok sampai di demo berjilid-jilid. Kenapa? Dianggap menghina. Yesus waktu itu ngomong begitu, gak ada yang berkutik. Ya kan? Kenapa? Orang dia suruh kita manggil Allah ya YHWH itu huruf mati dan mereka saling pakainya adalah Adonai. Tiba-tiba disuruh bilang begini, kalau kamu berdoa panggil Allahmu Bapa. Bahasa gaul orang Kalimantan bilang Tuhan ini oe. Bahasa gaul. Bahkan kita, Tuhan lu di mana? Kalau bahasa kita kan kayak gitu. Bahasa zaman itu nggak boleh saudara, nggak sembarangan sebut seperti itu. Tapi satu lagi, kenapa kita harus panggil dia sebagai Bapa? Karena ini saudara, ada 3 alasan. Mazmur pasal yang ke 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Kalau kita memanggil dia Bapa, menunjukkan bahwa dia itu sayang kepada kita. Dia bukan Allah yang jauh di sana untuk kita harus bersusah-susah payah menggapainya. Tapi dia Bapa yang mau datang menghampiri kita. Dia sayang kepada kita. Kita adalah anaknya, anak kesayangannya. Itulah sebabnya pengajaran tentang Bapa, doa Bapa kami adalah satu keintiman antara Bapa dan anak. Ya kan, kayak Bapak Ibu kan punya anak kan. Anaknya, saya mau nanya, kalau kita punya anak, kira-kiranya anaknya perlu minta baju enggak? Ya kan, pas waktu dia lahir, baju. Enggak. Tapi kenapa kita beliin baju? Karena siapa? Anak. Masa anaknya sendiri dibiarin sampai SD enggak punya baju?
Karena anak. Tanpa dia minta pun, bahkan kalau Bapak Ibu baca perikopnya, waktu kita tidak minta pun, Tuhan sudah tahu isi hati kita. Dan diberikan itu kepada kita. Bahkan Alkitab di sisi lain, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah timbul dalam pikiranmu, bahkan tidak pernah timbul dalam doamu, disediakan Tuhan buat kita. Kenapa? Karena kita ini anaknya. Ya kan? Kalau anak seperti itu diperlakukan istimewa, kecuali bukan anak. Anak tetangga, anak sebelah. Nah itu mah boleh lah, ya kan? Kalau ini kan anak. Nah, kalau kita belajar di Alkitab, bagaimana kita menjadi anak? Kapan kita itu bisa diangkat menjadi anak? Kapan kita itu disebut anak? Coba Bapak Ibu perhatikan waktu Yesus dibaptis. Kapan Yesus disebut sebagai anak yang kukasihi? Kapan? Waktu dia dibaptis. Waktu kita dibaptis, itu saat itulah kita disebut sebagai anak Allah. Dan anak mendapat warisan. Anak terdaftar di dalam buku kehidupan. Jemaat Tuhan yang ada sini semua kayaknya sudah dibaptis semua. Kecuali anak-anak remaja. Tunggu waktunya. Jadi saya mesti siapin mereka itu untuk harus dibaptis. Karena udah masuk kepada umur yang ke 15, 16 udah boleh. Asalkan mereka sudah tahu tentang kebenaran, mana yang baik dan mana yang tidak baik, bisa melakukan baptisan. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah, saudara, di Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripada ia akan memberikan ular kepada anak itu, ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, maka memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Selain kita disayang, kenapa kita panggil dia Bapa? Karena dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sekalipun pemberiannya itu adalah menyakitkan, mungkin tidak sesuai dengan permintaan kita. Kalau kita perhatikan, dia minta telur, kasih apa? Kalajengking. Kan gak mungkin kan? Dia minta apa lagi nih? Roti. Ia meminta ikan, diberikan ular. Wow. Kan bisa beda-beda tipis kan? Ikan sama ular kan bisa jadi ular yang mau bentuknya kayak lele. Atau ular apa itu? Enggak. Apa yang kita minta? Maka kan doa itu harus dicatat dengan spesifik. Minta itu harus jelas. Jangan Tuhan pokoknya engkau tahulah hatiku lah. Sudahlah Tuhan, aku tidak bisa kata-kata yang banyak, tapi kau tahulah hatiku seperti apa. Kalau kita baca di sini, dia merinci, harus disebutkan apa yang kau minta. Kalau minta ikan, pasti Tuhan kasih ikan. Minta apa lagi? Minta telur, ya kan? Wah, jangan telur apa nih diminta kan? Tuhan, saya minta telur dinosaurus. Ya kan, kalau minta telur kan anak sekolah minggu kan kita kadang nggak bisa pikirin anak-anak sekolah minggu punya nalar ya. Ada satu bapak-bapak di timur sana, dia ngajarin anaknya. Saking saya bilang, waduh, saya waktu lihat dia bilang ngajarin, kamu punya roti 5, ditunjuk anaknya, 5 nih, 5 ini, dimakan 4, sisa berapa Bapak Ibu? Sisa jempol. Anaknya jawab, ya Tuhan Yesus. Punya roti 5 dimakan 4, sisa ya karena dia lihat tangan papanya kan. Sisa apa? Sisa jempol. Karena papanya sisa berapa dimakan 4, sisa berapa? Sisa jempol. Oke. Tuhan Yesus kata dia. Anak sekarang kan kita juga susah bingung kan. Lalu ganti lagi kata dia. Kamu punya roti 5 nih kata dia. 5 dimakan 4, sisa berapa? Kenyang. Ya kenyang Tuhan Yesus kata dia. Ada orang timur kan ngajarin anaknya gitu. Ada ibu-ibu ngajarin anaknya berapa? 5 dikurangin 7 bisa enggak?
Nggak bisa. Pinjam dari mana? Pinjam dari 2. Lu anaknya nyaut, kalau 2 nggak mau kasih, pukul itu 2. Pukul itu 2. Kenapa dia nggak mau ngasih? Kenapa dia nggak mau ngasih? Karena anak-anak kecil itu, jangan salah Bapak Ibu, dia punya otak itu di luar ekspektasi pemikiran kita. Ya, pukul itu 2. Kenapa dia nggak mau bagi? Amin ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu kebutuhan kita, dia pasti memberi yang terbaik. Doa itu harus spesifik. Tuhan, tolong saya. Tolong dalam bentuk apa? Tolong kesehatan saya. Sakit apa? Sakit lever. Oke, diagnosa dokter sebagaimana? Lever stadium 4 disebutkan. Amin. Dia pasti sembuhkan kita. Amin. Oke, dirincikan lagi dalam bisnisnya apa? Dirinci sedemikian rupa sehingga tepat sasarannya. Itulah sebabnya dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia memberikannya buat. Kenapa kita sebut sebagai Bapa? Hal yang pertama adalah kita kenal dia sebagai Bapa. Yang ketiga adalah saudaraku yang sangat, Roma pasal 8 ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bandingkan dengan 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kenapa kita disebut sebagai Bapa? Karena ada Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau kita tangani orang-orang yang kerasukan setan ya. Kerasukan setan ya, bukan sayanya tahan ya, bukan. Kerasukan setan, bukan sayanya yang tahan. Ingat baik-baik. Masalahnya istri saya sayanya tahan, jadi sayanya titi. Ya. Jadi yang kerasukan setan, kalau kita perhatikan, ketika kita mendoakan mereka, kita bilang begini, sebut nama Yesus. Dia nggak bisa buka mulutnya. Dia nggak bisa buka mulut. Maka berulang-ulang kali saya itu kalau menghadapi orang yang kerasukan setan, saya selalu desak dia, sebut nama Yesus. Kenapa saya harus desak dia sebut nama Yesus? Karena nama Yesus itulah yang membebaskan dia. Nama Yesus itulah yang membuat dia bisa terlepas. Ada satu jemaat kita di Amerika, saya bilang, Bu, istilah namanya setan-setan itu, kalau orang di Jawa itu bilangnya kalau lihat setan itu hoki. Gue brojol, gue udah lihat loh saudara. Gue brojol, gue dilihat. Saya taunya dari mana? Saya bawa dia, saya kasih lihat saya punya tempat lahir saya. Saya di gua. Gua benar. Papa saya jadi bidannya. Saya taunya dari mana? Waktu adik saya, sebelum adik saya yang Richard ini, waktu adik saya habis saya, terus dia meninggal itu, saya lihat saudara. Bagaimana ketika mama saya lahir, mereka ribut. Kalau kita di sini bilangnya kuntilanak, kalau kita di kampung dulu itu bilangnya baos. Bahasa kampung baos. Berantem. Dia berantem kayak kucing. Maka kalau saya bilang kalau lihat kucing berantem, saya ingat itu. Maka saya selalu kalau lihat istri saya bilang, ini setan lu piara ini. Kenapa? Karena sedang itu suaranya kayak kucing berantem. Tahu kucing berantem ya? Udah pernah dengar belum? Nah itu saya lihat mereka, saya tanya papa, siapa itu Pak? Ada apa di depan? Itu baos lagi berantem. Saya bilang, kenapa berantem? Mau rebut nyawa. Kenapa? Darah. Besoknya adik saya benar lewat. Papa saya bilang gitu, udah lewat. Nah saya bilang, jangan-jangan waktu gue dulu juga kayak gitu ya. Makanya saudara, saya ini kalau Bapak Ibu di keluarga saya ya, kakak adik saya dan lain, sama kakak saya yang kepala sukunya, mereka selalu panggil saya setan. Saya kasih tahu. Mereka selalu panggil saya setan mana? Kalau setan bahasa kampungnya bilang wijale, itu setan. Dia selalu bilang wijale mana? Setan mana? Nah,
tidak satu kebetulan saya nikah dengan setan. Jadi di rumah saya ada 2 setan. Anak saya setan-setan semua. Enggak, saudara. Saya kayak gitu, saudara. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kalau setan itu dia tidak bisa sebut nama Yesus. Saya kenapa itu tahu bahwa itu nama kuasanya luar biasa. Itu karena gara-gara saya sama kakak saya perempuan yang gembala di Sulawesi sama kakak perempuan saat di Kupang. Kami pergi pendalaman Alkitab. Kurang lebih 5 kilo perjalanannya jalan kaki pulang pergi sore, kita selesai kurang lebih jam 8 malam. Jadi kita pulang, di tengah jalan itu ada suara melongo anjing. Jangan anjing lihat ke sini ya Bapak. Jadi gitu melongo anjing gitu kan, kita pikir ya biasa, kita di kampung kan dengar suara gitu udah sering biasa. Tapi kok ini anjing ngikutin kita. Lalu kita lihat di sebelahnya ada kelihatan kayak sapi gede tinggi. Kita lempar, ternyata itu batu. Oke, udahlah, kita tinggal jalan terus. Sampai di satu pohon beringin. Ini cerita horor sedikit ya Bapak Ibu ya, supaya kita habis ini selesai kita horor. Karena orang Indonesia itu film yang paling laku itu film apa? Horor, saudara. Anak saya mana nih? Edelin. Pak, kita ke Malang. Kenapain? Aku pingin ke apa namanya? Rumah hantu. Jadi jauh-jauh dari sini pergi ke rumah hantu. Cuma cari sampai saat di taman kota Malang. Cari hantunya udah gak ada. Hantunya udah ganti dengan boneka. Waktu dia masih kecil kan hantunya orang benaran kan. Jadi tiba-tiba dia takutin gitu kan. Tiba-tiba sekarang hantunya, Pak udah gak seram lagi. Aku mau cari yang aslinya. Ketemu di taman, foto dulu gak bilang. Dia cari hantu. Kenapa? Itu film yang paling laris di Indonesia. Suster apa? Ngesot lah. Kalau nggak salah mau tayang lagi ya si Mongol Stress sama And the Gang itu mau tayang itu apa namanya, Gereja Setan. Harusnya mereka panggil saya kan, setannya di sini. Setannya di sini kan, jadi mereka panggil saya. Nah, saya tahu bahwa nama Tuhan itu kuasanya. Saya dulu masih kecil kayak Jovan, kayak sama ini masih kecil kita. SD kelas 3 lah kayak gitu. Tapi ingat ya, kelas 3 saya masuk sekolah umur udah 8 tahun. Jadi kalau kelas 3 udah berapa itu? Saya lulus SMA umur 20, saudara. Anak saya 23 dia udah wisuda. Saya 20 baru lulus SMA. Kuliahnya aja berapa? Nah, umur segitu saya tahu tentang namanya kuasa Tuhan, kuasa Yesus itu di situ. Jadi waktu kita senter di pohon beringin itu ada matanya harus ke binatang liar, matanya harus 2, tapi ini matanya cuma 1. Kita senter, habis setelah senter kita lempar dengan batu dalam nama Yesus. Lu tahu nggak? Pohon beringin goyang semua, habis pohon beringin goyang itu kayak sapi satu kandang keluar menghampiri kita kayak gitu. Tapi dari situ saya belajar bahwa benar nama itu punya kuasa. Amin. Nah itu sebabnya saudara, ada roh-roh yang mungkin membuat kita takut. Makanya aku berikan kepada kamu bukan roh yang membangkitkan ketakutan, tapi membangkitkan apa? Kekuatan. Waktu kita menghadapi situasi seperti itu, kita kuat. Amin. Bahkan membangkitkan apalagi kasih. Bahkan lebih lagi memberikan kita ketertiban. Kadangkala kita perlu ditertibkan. Kenapa? Karena kita hidup di kota Jakarta ini, saudara. Saya kenapa kadangkala saya itu pingin supaya kita itu benar-benar tertib. Bukan tertib dari segi disiplin sekuler itu saja, tapi rohani kita juga harus tertib. Amin. Rohani kita juga harus tertib. Kenapa? Kalau kita salah-salah masuk ini rohani kita bisa nggak tahu, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Allah Rahmanuddin. Kan bisa kita campur aduk semua kan. Jadi Tuhan juga bingung, saya mau dengar yang mana. Kau ada yang ditanya, jadi kau apa? Aku Krislam.
Jadi dia dua-duanya dipakai. Mau sananya dia pakai, mau Kristennya juga pakai. Dia bilang siapa tahu Pak, siapa tahu yang di Kristen ditolak, kan saya bisa sana bisa dijawab. Adakah jemaat itu di sini kah? Jadi kita harus punya ketertiban, kita ditertibkan. Roh kita itu sudah dunia roh itu, saya selalu keras dari jangan main-main. Karena saya dari situ. Orang tua saya, kakek saya dari situ. Mereka memperoleh kekayaan dari situ. Saya dulu masih kecil, saya bagaimana lihat kuda yang besar banget, bagus-bagus, badannya luar biasa. Tapi begitu kakek saya meninggal, kakek saya meninggal, habis semua. Sapi banyak banget. Keluarga saya di Jawa, di Demak itu, mereka tahu bahwa kita di timur sana punya sapi banyak. Tapi mereka tanya, sapi masih ada nggak, masih bagi? Nggak bisa, kenapa? Begitu orang tua itu meninggal, habis, hilang. Kalau di sini kan pergi ke Gunung Kawi, bertapa, berdoa, dan ada sesajian dan sebagainya. Kalau di pulau saya, lu berdiri, duduk di situ jam 11 malam, dia datang sama lu. Minta, bagaimana? Gak usah baca mantra-mantra, lu tunggu saja. Dalam bentuk apapun dia muncul. Kalau nggak percaya, aku bawa ke sana. Nggak percaya nih. Kalau kalian nggak percaya, ayo kita sama-sama beli tiket pesawat, kita pergi, aku tunjukin tempat di mana aku lahirkan itu. Kita duduk situ jam 11 malam. Kita tidur di situ. Kalau sebentar begitu pagi kamu bangun, kamu udah di atas pohon. Masih berlaku. Amin. Tapi bukan membuat kita takut, tapi membuat kita kuat, membuat kita berani. Sama seperti orang Madura. Dia langgar lampu merah. Dia dari jauh, lampu merah diterobos. Tiba-tiba depannya ada Pak Polisi. Kenapa kamu terobos lampu merah? Kamu tahu tidak apa artinya merah? Bapak Ibu tahu artinya merah apa? Hah? Artinya merah apa, saudara? Harusnya? Dia enggak, saudara. Jawabannya kayak anak kecil tadi. Merah artinya apa? Berani. Jadi gue terobos. Pak Polisi juga bingung. Oh iya juga ya. Merah artinya berani dia berani. Jadi persepsi dia beda. Kita merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Dia enggak, berani gue, dia terobos, saudara. Bukan begitu, saudara. Tertib. Amin. Yang kedua, berikutnya yang kedua adalah cara bagaimana kita mengenal Allah, dan yang kedua adalah siapa kita. Siapa kita? Indonesia. Merdeka, bukan itu, saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan? Ini yang kita harus tahu. Dalam hal doa itu kita harus tahu cara bagaimana kita memanggil Allah kita adalah Bapa. Yang kedua, siapa kita di mata Tuhan? Kalau kita perhatikan doa Bapa kami, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan catatannya. Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tidak menciptakan laki-laki Adam dan Hawa atau Adam dan custom seperti Google, boleh laki atau boleh perempuan. Untung Donald Trump sudah batalin itu. Ya, oke. Lalu kita pernah bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-29 ayat ke-16. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata kepada yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saya kaitkan ini tentang siapa kita itu gini. Kadangkala kita berdoa, kita memaksa yang menciptakan kita itu nurutin kita, padahal kita ini buatan ciptaan. Bukan kita pencipta. Maka saya kasih perumpamaan kepada tukang periuk. Ini periuk ngomong kepada yang buat dia, lu nggak tahu apa-apa. Padahal ini periuk, tukang periuk gue yang bentuk lu, gue yang jadiin lu. Lu bisa begini karena saya yang jadiin kamu. Lu bisa begini karena saya yang buat kamu. Tapi malah dia berkata, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa-apa.
Makanya saya bilang begini di pasal 64 dikoreksi. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkau yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Siapa kita? Kita ini makhluk ciptaan, bukan makhluk pencipta. Harusnya kita bilang gini, jadilah menurut kehendak-Mu, bukan memaksa kehendak kita. Jangan seringkali kita memaksa kehendak kita supaya Tuhan turuti. Tuhan bilang jangan, tapi kita masuk terus. Tuhan bilang jangan, tapi kita udah masuk aja. Oh pokoknya ini, begitu kita udah kejepit, baru kita bilang, ya Tuhan. Ya kan? Karena kita memaksakan kehendak kita. Kita ini tanah liat. Seringkali saudara, saya dapat inspirasi dari satu teman. Dia bilang gini, seringkali kita itu takut tentang hal yang di luar. Takut tentang kesehatan, takut tentang makan, pakaian, takut tentang masa depan, takut tentang gak punya duit dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita lupa kita tidak takut tentang yang di dalam. Adakah yang takut besok gue hidup gak ya, nafas gak ya? Kira-kira ada yang pikir gitu gak? Besok kira-kira gue bisa bangun gak ya? Kira-kira ada yang mikir gitu gak? Aduh, kayaknya gak ada yang mikir ya. Udah biasa. Tidak takut tentang besok gak bisa, gue bisa masih buka mata apa enggak. Tidak takut tentang ada yang di dalam ini, gak ada yang tidak takuti. Seharusnya seperti itu. Terhadap yang di luar sana kita takut, tapi terhadap di dalam diri ini kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaminkan ini. Kalau kita sehat, kita kuat, kita bisa bernafas, itu lebih besar daripada apa yang ada di luar sana. Seringkali kita berharap bahwa yang di luar sana itulah yang membuat kita hebat. Tidak. Yang di dalam sinilah yang membuat kita hebat. Coba kamu di ICU 1 jam. Udah pernah di ICU belum ya? Oksigen di berapa bayar kita harus bayar. Tapi kita hirup udara ini gratis. Saya kemarin baca satu ayat di Pemazmur, saya lupa tuh. Ternyata saudara, udara yang kita hirup itu berasal dari perbendaharannya Tuhan. Saya baca itu, udara ini, angin ini saudara, itu keluar dari perbendaharan Tuhan. Jadi kita hirup udara, itu kita terima berkat dari Tuhan. Amin. Nafas hidup kita hirup itu, karena itu berkat dari Tuhan yang berikan buat kita. Kadangkala kita tidak pernah bersyukur untuk hal itu. Kita bersyukur kalau sudah dapat berkat yang besar. Proyeknya jadi. Ya kan proyek banyak sama seperti ini di jalan tol layang sini nih Bapak Ibu, tol layang sini. Itu di layang situ tuh ada satu truk yang mogok, truk molen. Nah ada satu teman yang anaknya habis dibeli Ferrari saudara. Dibeli Ferrari anaknya, jadi orang mampu lah, orang kaya lah. Jadi dia ya tahulah Ferrari, tahu ya kecepatannya kayak apa ya. Saya cuma lihat di Hotman Paris saja karena kita kan nggak pernah naik itu barang juga kan. Kita yang penting sigra aja kan. Itu pun 80 kita sudah hati-hati sekali, kita sudah takut sekali kan. Saya waktu ke Jawa gak berasa udah sampai 100 lebih, gue balik lagi deh, gue takut juga kan. Nah, lari kencang. Anaknya minta apa dikasih, karena dia mampu dan lain sebagainya. Tapi saudara, ketika anaknya itu pulang dari di sebelah sini nih ada hotel yang warna apa itu? Apa ya, di seberang sana itu hotel itu, saya baru tahu dia cerita itu tempat kumpul-kumpul lah, kumpul-kumpul mereka punya geng atau apalah. Pulang dari situ dia jalan kayak balapan, dari sini karena udah jam 1 jam 2, gak taunya di situ pusonya mogok, nyangkut di situ. Dia kesaksian, dia bilang kalau boleh ditukar harta saya ini ganti dengan nyawa anak saya rela.
saya rela. Bisa dihidup lagi. Semua harta saya diambil. Asal anak saya hidup lagi. Saya rela. Kadang-kadang kita gitu kan. Apa Alkitab bilang, apalah gunanya kamu punya seluruh harta kekayaan dunia ini, tapi kamu kehilangan nyawamu. Amin. Amin saudara. Yang kedua siapa kita? Yang kedua adalah di berikutnya ada Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita harus tanam di dalam diri kita. Siapa kita? Kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Kita bukan hanya makhluk ciptaan Tuhan, tapi kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Saking harganya saudara, berapa harga kita kalau kita baca di 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Berapa harganya saudara? Dibayar oleh Tuhan, lunas melalui pengorbanannya. Maka darah Yesus, perjamuan kudus yang kita peroleh setiap minggu, itu adalah pengorbanan Yesus terhadap harga diri kita, terhadap harga hidup kita, telah lunas dibayar. Gak ada utang-utang. Gak ada utang-utang. Jadi nanti kalau kita kan mungkin masih punya utang kan, kalau dikuburkan masih bisa digali. Kenapa lu gali? Belum beres dia punya utang. Kalau ada saudara, kalau kita di timur sana, saya di kampung saya sana, saya punya orang tua dulu, giginya itu kan ada taruh apa? Taruh emas saudara. Sini enggak ada Pak Papi nih, orang tua dulu gitu loh, saya baru tuh. Kalau sekarang kan kita nggak lihat ya, orang-orang sekarang gue nggak lihat senyum, nggak ada yang kuning-kuning. Kuning-kuning ngasih ketinggalan doang kali ya. Tapi orang tua saya dulu gitu saudara, giginya itu ada emasnya saudara. Jadi satu saat dia meninggal, habis kubur besoknya digali saudara. Kita kepergok, kenapa lu gali? Gua mau ambil emas di giginya saudara. Jadi lebih baik kau taburkan harta di kerajaan surga daripada kau taburkan harta di gigimu, besok kau mati digali loh saudara. Ambil giginya kau di 3 kubur lagi, udah mayat tuh jadi apa kita gak tahu. Amin ya, intermezzo sedikit. Nah, kita ini berharga dan Tuhan membeli kita lunas. Bapak Ibu tahu nggak dari mana kita tahu Tuhan itu membeli kita lunas? Kenapa Tuhan itu harus beli kita? Karena ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia diberikan otoritas, berkuasalah atas ikan-ikan dan burung-burung. Kita punya kuasa dan lain sebagainya. Tapi karena ketidaktaatan kita, kuasa itu diambil oleh setan. Dari mana kita taunya? Waktu Yesus datang ke dunia, waktu Yesus sebelum pelayanannya, dia berdoa dan dia berpuasa dan dibawa ke bubungan bait Allah. Lalu setan itu bilang begini, lihat dunia ini, segala kuasa itu serahkan kepada saya. Kalau kamu sujud menyembah aku, semua kerajaan ini di bumi ini saya berikan kepada kamu. Diambillah setan tentang kuasa yang tadinya Tuhan berikan kepada kita, diambil. Kenapa dia ambil? Kenapa setan itu benci sama manusia? Kenapa setan itu tiap hari itu ganggu manusia? Semua masalah di dunia ini gara-gara siapa? Setan. Bukan saya saudara. Gara-gara setan. Jadi apapun itu setan saudara. Nah kenapa? Karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupanya dia, rupanya Tuhan. Dan dia berharap waktu dia manusia sebelum diciptakan, dia berharap waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, setan berharap kuasa itu diberikan kepada dia. Tapi ternyata Tuhan itu menciptakan manusia dan kuasa itu diberikan kepada manusia. Maka digoda manusia dan dia rebut itu dari manusia. Waktu dia rebut dan dia dapat itu dari manusia, maka terjadilah kekacauan. Alkitab bilang bumi gelap gulita, terjadilah kekacauan di sana. Waktu terjadilah kekacauan, Yesus datang. Kegelapan meliputi bumi, Yesus datang. Yesus mengambil itu dan berikan itu kepada kita. Amin.
Itulah sebabnya ketika kita menjadi milik Kristus, Dia beli kita dari kegelapan. Dia menebus kita dari kekecauan kita. Dia menebus kita dari segala latar belakang kita. Dan bayar itu lunas. Maka ketika kita ada dalam Yesus, kita hidup dalam terang. Kegelapan tidak bisa menguasai kita lagi. Kenapa? Lunas. Setan tidak bisa berkuasa atas kehidupan kita. Saya buktikan, saya kalau layani orang-orang yang kerasukan setan, saya cuma bilang begini, lihat mata saya. Pasti dia tutup mata. Maka saya di Jelambang saya jam 3 pagi, setiap kali datang ketemu dengan mereka yang kerasukan setan, saya paksa, buka matamu, lihat saya. Karena di dalam anak Tuhan ada cahaya, ada kemuliaan yang menyinari itu tanpa kita sadari. Mereka yang di dunia sana lihat ada cahaya dalam diri orang percaya. Yang berikutnya, yang ketiga, siapa kita? Siapa kita dalam Mazmur pasal 8 ayat 4? Apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Kita adalah makhluk ciptaan, tapi kita juga berharga. Tapi ingat baik-baik, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Mazmur bilang, sekalipun ayah dan ibuku melupakan aku, Tuhan tetap menyambut aku. Amin. Kalau kita juga gitu, ayah dan ibuku itu favorit saya. Kenapa? Waktu saya nikah kan, saya selalu menjadi inspirasi. Waktu saya nikah, berharap supaya keluarga datang dari timur atau datang dari kakak saya datang di pernikahan saya. Jadi 1 minggu sebelum saya nikah saya telepon. Dulu kan lewat wartel kan, jadi telepon jadi lihat kargonya. Masih alami gitu. Nah saya telepon, Kak, nanti kalau datang, saya bukan telepon untuk minta duit, bukan. Tapi waktu itu ya jalan dengan iman. Jadi tidak ada duit tapi kita udah planning dan jalan. Lalu saya pinginnya gini, kakak saya kapan datang, saya mau booking hotelnya untuk siapin buat dia gitu jauh-jauh hari, supaya hotelnya saya siapin. Tapi waktu itu dia bilang begini, yang mau nikah kamu silakan urus sendiri. Itu sakit, saudara. Saya kelabakan. Kenapa? Saya tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Saya tidak punya orang tua di Jakarta. Jauh semua. Sedangkan ini undangan sudah jalan. Tapi di situ ya, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, Tuhan menyambut aku. Sepegang ayat itu, Tuhan bela. Gak tahu, saya cari informasi, akhirnya dapat orang tua wali dan mereka bisa dampingi dan saya bisa jalankan pernikahan. Itulah satu hal yang Tuhan bela. Yang kedua, berikutnya adalah coba kita baca di Mazmur pasal yang ke-115 ayat 12. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Dia akan memberkati kita, dia ingat kita. Dia ingat untuk memberkati kita. Dia ingat bukan untuk mencelakakan kita, tidak. Dia ingat bukan untuk menghukum kita, tidak. Tapi dia ingat untuk memberkati kita. Amin. Tuhan hari ini di surga, dia ingat kepada jemaat di GBI WC. Dia ingat apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia ingat apa yang menjadi harapan dan doa kita. Dia ingat tentang pergumulan kita. Dia tahu tentang tetesan air mata kita. Dia ingat itu dan dia memberkati kita. Amin. Saya ngomong itu keras, tegas-tegas. Kenapa? Karena nanti masuk FYP di YouTube. Halo YouTube. Oke. Dan kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah menjadi doa kita bersama, bahwa dalam setiap doa-doa dan harapan kita, Tuhan pasti memberkati kehidupan kita. Amin. Memberkati kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, keluar masuk kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikut coba next. Kita sampai jumpa lagi di berikutnya, yaitu tempat kediaman Allah dan siapa namanya. Kita belajar pelajaran tentang surga. Karena kan tempat kediamannya kalau di doa Bapa kami tempatnya di surga. Siapa yang yakin kalau dia mati masuk surga?
Yakin. Ya kan? Kita harus tahu. Dan apakah surga menjadi satu-satunya impian kita? Nanti kita bahas dan siapa namanya. Sejauh mana kita mengenal namanya yang tentang Allah kita. Kenapa saya harus bawa pelajaran-pelajaran basic itu, dasar itu kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita tahu tentang hal-hal yang dasar, maka kita akan kuat. Mau gelombangnya, badainya bagaimanapun, kita tidak tergoyahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu hati, kita berdoa dan kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih oleh kekuatan dan kesanggupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mampu sampai hari ini. Kebenaran firman-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar kehendak-Mu, memanggil Engkau ya Abah, ya Bapa. Kehendak-Mu, siapa kami di hadapan-Mu. Kami tahu kami adalah tanah liat, kami buatan tangan. Engkau ingat kepada kami, Engkau memberi yang terbaik bagi kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, siapkan hati kami masuk dalam perjamuan yang kudus. Sehidangan yang Engkau dalam perjamuan yang kudus. Ini adalah roti dan anggur, tubuh dan darah. Ketika kami makan roti dan anggur ini, ada kuasa-Mu mengalir dalam roti dan anggur ini. Ada proteksi Tuhan atas kehidupan kami, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan bisnis usaha kami. Ada berkat yang tersendiri Tuhan siapkan lewat roti dan anggur ini. Kuduskanlah, berkati roti dan anggur ini. Ini adalah tubuh-Mu, ini adalah darah-Mu. Kami sehidangan dengan Engkau. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Berkat-Mu turun melimpah. Mujizat terjadi, pertolongan terjadi, kuasa kesembuhan terjadi. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Satu dalam Roh-Mu. Satu dalam satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan Aku dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu boleh siapkan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan boleh meminta. Kalau ada kesulitan boleh dibantu. Yesus Tuhan. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan Bapak Ibu boleh berdoa dan boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah,
yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penderitaan, segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Terpegang rot anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengangkat cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa kena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang ucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan, disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujian, salibnya, salibnya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Salibnya selama dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya. Naikkan permohonanmu, doamu. Tutup matamu, apa yang menjadi harapanmu, doamu. Ketika engkau mendengar firman-Mu, ketika engkau minum roti dan anggur, makan roti dan anggur, Tuhan di dalam engkau, engkau di dalam Tuhan. Alkitab berkata, mintalah apa saja yang kau kehendaki, Tuhan akan melakukan. Apa yang kau gumulkan tentang keluargamu, tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang kesehatanmu, tentang masa depan, salibnya, salibnya. Tetap fokus kepada Tuhan. Tutup matamu. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat maha tinggi. Siang hari ini Bapa, anak-anakmu berdiri
Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menaungi kami hari ini. Hadirat-Mu turun atas kehidupan kami Bapa. Urapan-Mu turun memenuhi ruangan ini, umat-Mu, jemaat-Mu semuanya Bapa. Lawat kami siang hari ini Bapa, melangkah masuk di bulan Oktober ini. Urapan-Mu turun atas kami. Salibnya rapi hamba-Mu anak. Berdoa turun urapan-Mu turun atas kehidupan anak-Mu Joni Bapa, dalam nama Yesus. Diberkati Bapa, dalam nama Yesus. Berdoa dan mengurapi anak-Mu Ibu Mega Bapa, dalam nama Yesus. Berkati, turunkan berkat Tuhan dalam hidupannya Bapa, dalam nama Yesus. Diberkatilah Bapa, Bu Damayanti, berdoa dan memberkatinya Bapa, dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun atas kehidupannya. Berkat-Mu turun juga Bapa kehidupan Oma. Berkati Oma Bapa, dalam nama Yesus. Kasih Tuhan tak berkesudahan kehidupan Oma Bapa, dalam nama Yesus. Urapi. Jadi Tuhan berdoa dan memberkati, dan urapan-Mu turun atas kehidupannya, memegang dia, menolong dia Bapa. Berkati Bapa, dalam nama Yesus. Salibnya berdoa memberkati Bu Ane Bapa. Turunkan anugerah-Mu, berkati Bapa, dalam nama Yesus. Pegang dia dan tangan, berikan kemenangan, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa dan memberkati Bapa. Nama Ibu Jayan berdoa dan memberkati, sertai lindungi Bapa, pagari dia diberkati Bapa. Keluar masuknya dijaga, ditolong, diberkati Bapa, dalam nama Yesus. Dosaku. Anakku Sansan berdoa dan memberkati anak ini Bapa. Tumpahkan tangan memberkati Bapa, dalam nama Yesus. Sertai lindungi Bapa. Anakmu Daniel diberkati Bapa, dalam nama Yesus. Tumpahkan tangan memberkati Bapa, dalam nama Yesus. Salibnya Anakmu Hendra berdoa dan memberkati Bapa anak ini Bapa, dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun atas kehidupannya Bapa, dalam nama Yesus Bapa. Diberkatilah anak. Dalam nama Yesus berdoa dan memberkati Kristi, Tuhan tolong Bapa salam. Dalam nama Yesus berkat-Mu turun atas kehidupannya, dalam nama Yesus. Oh, berkati Bu Aling Bapa, dalam nama Yesus. Berkati Bapa, dalam nama Yesus Tuhan tolong berkati. Diberkati anak-Mu Angel juga berdoa dan memberkati anak ini Bapa. Berkati Bapa, jadi kami jaga anak yang luar biasa, anak yang selalu berhasil dalam hidupannya Bapa, dalam nama Yesus. Salibnya berkati Desi Bapa, dalam nama Yesus. Pakai menjadi alat yang luar biasa kerajaan-Mu Bapa. Berkati Bapa, dalam nama Yesus. Hidupnya selama pulih. Urapan-Mu turun Bapa, berkati anak-Mu ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapa, dalam nama Yesus. Papi diberkati Bapa, dalam nama Yesus Bapa. Diberkatilah Papi selalu Bapa, dalam nama Yesus. Berdoa memberkati Papi, berdoa memberkatinya Bapa, dalam nama Yesus. Tumpahkan tangan bagi hidupnya. Diberkati Bapa. Berkati Pak Hendra juga berdoa dan memberkatinya Bapa, dalam nama Yesus. Berkati Bapa, mampukan dia Bapa. Berkati Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati. Berkat Tuhan turun atas kehidupannya Bapa, dalam nama Yesus. Lama pulih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Dosaku, nama Tuhan Yesus berkati Ibu Leni, dalam nama Tuhan Yesus. Pangkat tangan masih kita berkati anak-Mu Erik berkati Bapa, dalam nama Yesus. Anak-Mu Adel berdoa dan memberkati Yesus. Berkati anak ini Bapa, dalam nama Yesus. Anak-Mu Riki berdoa dan memberkatinya Bapa, maka dia lebih dahsyat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Anak-Mu Jos berdoa dan memberkatinya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Anak-Mu Dennis berdoa dan memberkati Bapa, dalam nama Yesus. Berkati anak ini Bapa, dalam nama Yesus. Mereka berdoa dan memberkati Bapa, dalam nama Yesus. Anak-Mu Yumi berdoa dan memberkatinya Bapa, dalam nama Yesus. Biarlah urapan-Mu itu mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu, umat-Mu Bapa. Kami melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan yang menciptakan langit dan bumi, memegang kami, berkendali penuh atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan, atas bisnis kami. Kalau hari ini Tuhan jumpai dalam kehidupan kami ada yang mengalami kesehatan kami karena sakit, letakkan tangan-Mu di tempat yang sakit hari ini. Letakkan tangan sebelah kanan di tempat yang sakit. Kami
Kami sama-sama berdoa Bapa, oleh bilur-bilur kami sembuh dalam nama Yesus. Jamah Bapa, baik lever, baik ginjal, baik mah, baik virus, bakteri, sembuh dalam nama Yesus. Keluar. Proteksi umat-Mu, tutup bungkus mereka selalu di kuasa darah-Mu Bapa. Dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka dipagari sebagaimana Engkau memagari Ayub. Biarlah pagar itu pun ada dalam kehidupan umat-Mu. Coba melakukan berbagai gangguan-gangguan terhadap rumah tangga kami, terhadap bisnis kami, terhadap pekerjaan kami. Anak panah bangun kuasa kegelapan, kami patahkan itu semua dalam nama Yesus. Bulan Oktober ini dan seterusnya kami langkah dengan iman. Tuhan sudah mengampuni dosa dan salah kami. Kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami lihat mujizat terjadi. Kami lihat pertolongan terjadi dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bebaskan setiap roh-roh yang mengikat, roh-roh kegelapan yang mengikat kami, yang coba mengganggu kami. Anak panah dibangun kuasa kegelapan untuk menyerang kami. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bebas. Kami dilepaskan dari kuasa maut. Kami hidup berkemenangan. Kami diberkati. Terpujilah nama-Mu. Anak-anak menyaksikan kami melalui online pun diberkati. Mereka dilawan dan dikuatkan selalu. Mereka mengalami terobosan di dalamnya Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita dengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, diberkati. Jadilah kehendak-Mu. Artinya penyerahan total kepada Tuhan. Itu yang saya selalu pelajari dari saya mulai SMA. Udah tahu ya mengenai guru sekolah minggu. Saya selalu mengajarkan, guru sekolah minggu dan remaja selalu mengajarkan, jadilah kehendak-Mu. Setiap ending berdoa. Jadi saya dari itu saya mulai praktekin. Segala sesuatu saya selalu katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Jadi walaupun waktu itu saya belajar dari praktekin waktu saya mulai pacaran, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena setiap kali pacaran saya langsung diajak nikah. Saat itu umur saya baru 19 tahun. Tapi saya cuma bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya berdoa. Saya gak bilang sama pacar saya dulu, mantan pacar saya, enggak, saya ngomong. Saya cuma bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan kalau memang dia adalah yang Tuhan tetapkan untuk jadi suami saya, Tuhan lancarkan. Dan saya siap. Tapi kalau tidak, Tuhan putuskan dengan cara Tuhan. Keren kan? Tapi sakit. Ternyata Tuhan putusin. Ya kan? Sakit banget. Nah, 2 kali saya melakukan itu. Dan terakhir dia. Ya kan? Ngajak nikah terus ya kan? Baru pacaran berapa bulan nikah. Saya bilang nih orang ya, kita belum kenal. Belum saling kenal. Tapi ternyata endingnya sama dia. Jadi kalau saya kesel sama dia, saya dulu berdoa aja biar kehendak Tuhan yang jadi, ya jadinya dia. Buat anak muda jangan galau ya, kalau lagi putus itu kan bukan kehendak Tuhan. Ya, jangan memaksakan diri. Ketika kita memaksakan diri, tahu-taunya bukan dia, ya seumur hidup kita jadi neraka seumur hidup di rumah tangga. Ya, tapi selalu alaskan doa, biar kehendak-Mu yang jadi. Apapun usaha kita, apapun. Tapi kalau udah terlanjur itu udah jalanin. Gitu, ya. Kehendak Tuhan yang jadi. Ya, dalam bekerja juga itu aja kesimpulan dari khotbah yang tadi. Ya. Simpelnya kayak gitu. Dan untuk pengumuman minggu ini ya ada wanita. Tema yang akan saya angkat adalah saling mengenal. Bukan sesama pasangan kita saja, tetapi
saling mengenal, terlebih kita mengenal Tuhan. Ya, jangan bilang saya udah sering ke gereja rajin, jangan kita belum saling mengenal. Kita belum begitu mengenal Tuhan, Tuhan juga belum mengenal kita. Hati-hati, ya. Kalau Tuhan bilang, siapakah? Belum begitu mengenal kamu loh, ya kan? Ya mungkin itu kita harus mengoreksi diri kita, karena kita masih hidup dalam daging. Kita masih banyak kesalahan. Kita nggak tahu apa yang kita buat salah atau benar. Makanya kita harus selalu introspeksi diri. Tapi dulu saya sangat introvert, dan saya itu melukai diri saya sendiri. Karena saya selalu tiap kali mau bergaul, aduh Tuhan, saya jahat nggak sama dia ya? Aduh Tuhan, kata-kata saya salah nggak sama dia? Akhirnya saya jadi pendiam, nggak mau banyak ngomong, takut menyakiti orang, itu nggak baik lagi. Ya, biarlah nanti kita akan kupas mengenai tema saling mengenal antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, antara kita dengan pasangan kita. Ya, dan hari Sabtu kita ada baksos. Ya kalau yang rindu untuk berbagi, paling ini kan anak-anak, berarti intinya kita bikin ibadah sekolah minggu nih. Siapa yang mau jadi WA sekolah minggu? Ayumi? Belajar jadi WL? Ya, nanti didampingi sama singer-singer. Ya, boleh Ayumi? Kerja kamu ya? Sabtu sore, boleh, mau ya, nanti kita bahas ya. Dan siapa yang mau memberikan sumbangan tambahan boleh ya, berbagi. Nanti hubungin Pak Kem, saya enggak ngurus gituan. Dan untuk hari Minggunya kita akan ada pendeta tamu, namanya Pendeta Audi Lumintang. Ini suami dari teman saya dari Bogor. Tolong hadir ya. Jauh-jauh dari Bogor datang untuk memberkati kita. Puji Tuhan. Sebentar kita akan berikan korban persembahan. Oh, ada latihan ya, ada latihan Natal ya, habis badai ya. Ya, petugas kolektan boleh maju ke depan. Ya, satu lagi siapa? Ya, doa. Yuk kita doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan, untuk kami boleh melakukan penyerahan diri kami kepadamu. Segala sesuatu biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang kami serahkan kepadamu itu mendatangkan kebaikan untuk kami. Biarlah Tuhan di dalam hal ini rencana-Mu boleh digenapi di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi, yang belum bisa memberi. Engkau berkati juga, karena kami tahu Tuhan, segala apa yang kami dapat berasal daripada Engkau Tuhan. Berkati usaha dan jerih lelah kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami juga Tuhan, karena kami tahu Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami akan melakukan dengan iman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Dengan penuh sukacita di hati kita memberi, segenap hati kita angkat lagu pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Angkat tangan saudara, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak dulu sekarang, dulu sekarang dan dulu sekarang, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Ya, satu tambahan lagi adalah yang berulang tahun di bulan 9 September. Pertama adalah Ibu Jen Suryat. Boleh ke depan, Bu. Lalu ada Nathan kalau nggak salah ya. Sama Silvi, mana Silvi? Nathan ke depan, Nathan ke depan dulu. Ana juga ulang tahun, Ana. Adel, lu ulang tahun. Oh, Sansan ya, Sansan. Didampingi dulu ya si Nathan. Oke, Bu Jen punya dayang-dayang 2 nih, Bu. Oh ya, ya habis ini. Oke, kita doakan buat mereka yang berulang tahun, baik Nathan maupun Bu Jen. Sebenarnya ada satu lagi Silvi, tapi Silvinya hari ini nggak datang. Kita berdoakan. Ya, Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun untuk Ibu Jen dan juga Nathan sama Silvi, tapi kita doakan. Ya, satu hati kita arahkan iman kita, tangan kita kepada kedua anakmu yang dikasihi, baik Nathan maupun Bu Jen. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di akhir ibadah ini. Sebelumnya kami berdoa buat anakmu Ibu Jen yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun di bulan September. Kami berdoa Bapa selalu memberkati Ibu Jen. Bapa kami berdoa memberkatinya Bapa dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupannya. Sertai lindungi Bapa, pagari selalu menolong dalam segala bisnis dan usahanya, menolong dalam segala sesuatu lakukan dan kerjakan. Apapun dijumpai oleh tangan kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Imannya, harapannya kepada yang diberkati Bapa dalam nama Yesus. Berdoa memberkati Ibu Jen Bapa dalam nama Yesus. Keluar masuknya dijaga, ditolong. Bahkan kami berdoa buat Pak Jody juga sebagai suami itu berkati Bapa. Berkati keluarga besar mereka, baik anak dari Pak Jody, keluar anak dari Bu Jen, bahkan keluar orang tua dari Pak Bu Jen, berkati Bapa. Kami berdoa memberkati Bu Jen selalu Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Nathan berdoa memberkati Bapa dalam nama Yesus. Dengan tambahnya usia, tambah takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan menyertai anak ini Bapa, melindungi dia Bapa. Segala bakteri, virus apapun kau perintahkan keluar dari tubuh anak ini Bapa. Anak ini tubuhnya sehat selalu. Diberkati anakmu Nathan selalu Bapa dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa. Bimbing menolong anak ini tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati orang tuanya dalam pekerjaan, dalam bisnis dan usahanya. Berkati papa dan mamanya, berkati omanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik, berkati juga Cici Devanka dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy birthday to, happy birthday. Happy birthday dulu, happy birthday dulu. Happy birthday to you. Tiup lilinnya nanti kita tiup di sebelah. Oke. Lalu pengumuman adalah tanggal 31 saya nanti Oktober ini kita running pemuda. Kita mulai jalankan anak-anak muda yang ada, kita coba jalankan ibadah pemuda. Nanti tolong, nanti saya akan bikin ini, kita undang untuk kita mulai di tanggal 31 hari Jumat jam 19 nanti di daerah Jelambar, Senada, Cafe Senada. Di sana ada satu ruangan yang bisa pakai untuk kita doa dan pujian penyembahan dan doa anak-anak. Nanti bulan berikutnya kita nonton bersama. Nanti cari filmnya ya, jangan yang horor-horor. Oke. Ada pengumuman tambahan lagi? Tidak ada, kita akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah tolong ibadah ini Bapak. Dari awal sampai selesai dapat berjalan baik. Dalamnya kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami sudah
seidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Dalamnya kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalamnya kami sudah memberikan korban persembahan, baik kolekte yang ada, dana Natal yang ada, baik anak-anak-Mu telah mengembalikan milik-Mu perpuluhan yang ada. Kami berdoa Bapa, diberkati setiap tangan memberi. Kami memberi dengan sukacita. Apa yang mereka lakukan, anak-anak-Mu menabur untuk sewa tempat ini. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kami semua yang ada hari ini. Diberkatilah semua kami. Jadilah kami dalam Kau tidak pernah sia-sia. Anak-anak-Mu yang terlibat pelayanan hari ini diberkati. Tempat di mana kami pakai untuk ibadah ini, berdoa buat owner yang ada, Ibu Marisa Kolonas dan juga Pak Henda diberkati, Pak Agus dan Bu Vita diberkati. Lewat mereka kami boleh sediakan tempat ini untuk kami beribadah. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Karyawan hotel yang ada menyiapkan tempat ini, kursi-kursi yang ada, peralatan yang ada untuk kami ibadah, diberkati. Berkatilah hotel ini Bapa dalam nama Yesus. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel diberkati, bangsa Indonesia diberkati. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini diberkati, Tuhan berkati gereja ini jiwa-jiwa. Kami akan lihat campur tangan Tuhan untuk menolong dan memberkati gereja ini. Satu kali kelak kami percaya gereja akan memiliki tempat ibadah permanen, karena Tuhan berdaulat penuh atas gereja ini. Kalau demikian saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan. Kembali kita ke masing-masing ke rumah kita dan melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah kami. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku